السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله أيها المسلمون، ونحن في شهر التقوى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita seluruhnya di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah di dalam keramaian ataupun kesunyian. Bertakwalah saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan akan memberikan selalu jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari urusannya kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin. Dan kita sekarang di bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh para ulama sebagai bulan takwa,
Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan dengan takwa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan dengan takwa, yang artinya demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Maka bertakwalah, dan kita di dalam bulan takwa. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah As-Saimu Al-Haqiqi, puasa yang sebenarnya, puasa yang tingkat tinggi bagi seorang muslim. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, 1447 Hijriah, dan kita sudah sampai di pertengahannya. Dan biasanya kathratul misas tudhibul ihsas, biasanya karena sering bersentuhan maka akan tidak terasa lagi rasanya. Awal-awal Ramadan mungkin kita penuh dengan kesemangatan, penuh dengan pengagungan terhadap bulan Ramadan, penuh dengan pengagungan terhadap puasa. Tapi karena sudah setengah bulan kita berpuasa, akhirnya Ramadan terasa biasa. Akhirnya puasa terasa amalan rutin saja. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa berpuasa serta mengerjakan sholat tarawih serta ibadah-ibadah lainnya, maka kita harus menjaga Ramadan kita, harus menjaga puasa kita, agar kita tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, rubba sa'imin hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, katsirun minas sha'imin, banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahum thawabun 'indallah, tidak memiliki pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Mubarakfuri dan juga As-Sindi rahimahumullahu taala di dalam kitab mereka berdua, Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmidzi dan Hasyiatus Sindi ala Ibnu Majah, bahwasanya laisa lahum thawabun 'indallah, orang-orang berpuasa tersebut tidak memiliki pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum saqata min 'indihim at-takalif, meskipun gugur kewajiban mereka sebagai puasa Ramadan, tetapi tidak ada pahala puasa sama sekali, dan itu banyak dan itu pasti terjadi, dan mudah-mudahan itu bukan kita. Rubba sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. It'abu nafsi, hanya meletihkan, mencapekkan badannya. Wa it'ashuhu wa ijwajuhu, dan juga hanya membuat lapar diri, hanya membuat dahaga, haus diri, tetapi tidak ada pahala puasa sama sekali. Hal ini disebabkan karena dia ketika berpuasa tidak mempuasakan dirinya dari yang haram. Dia berpuasa mempuasakan dirinya dari yang halal.
dan tetapi tidak berpuasa dari yang haram. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wa sirru hadha anna man taqarraba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrub ilayhi bitarkil muharramat. Rahasianya, mengapa orang yang berpuasa padahal dia beribadah, puasa, menahan makan dan minum serta seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, akan tetapi kemudian pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Rahasianya adalah bahwa siapa yang berpuasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, maka tidak sempurna ibadahnya sampai dia meninggalkan yang haram. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Barang siapa yang mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan yang halal, ini laksana seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Bagaimana nasibnya? Tidak ada manfaat. Dia sholat tarawih tetapi tidak sholat subuh. Begitulah gambaran orang yang berpuasa tetapi masih mengerjakan yang haram. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal-hal yang sangat harus dijauhi saat berpuasa, di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, sumpah palsu, bersaksi palsu, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, dan perbuatan kebodohan, perbuatan sia-sia seperti ghibah, namimah, maka Allah tidak berhajat untuk seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi war-rafath." Bukanlah orang yang berpuasa menahan makan dan minum saja, tetapi sebenar-benar puasa adalah menahan perbuatan lahu, sia-sia, mendengar musik, melihat film, scroll media sosial di zaman sekarang, main game yang tidak selesai-selesai, ngobrol di waktu puasa, tidak digunakan puasanya untuk beramal saleh, membaca Al-Quran, untuk berzikir, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ayyus saimina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, di antara orang yang berpuasa, manakah yang paling besar pahala puasanya? Padahal kita tahu orang berpuasa semuanya amalannya sama, menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Satu dunia dari kaum muslimin, tidak ada beda amalannya, tetapi ternyata ada orang-orang yang berpuasa pahalanya besar di antara yang lainnya yang berpuasa. Siapa mereka? Aktsaruhum lillahi dzikran. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir, wahai kaum muslimin, adalah petunjuk dari Allah. Karena semua dari kita mampu berzikir, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan uang, tidak memerlukan keringat, tidak memerlukan biaya,
tidak memerlukan darah sampai kita berzikir. Tetapi tidak semua orang berzikir. Ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "I'lam anna dzikra taufiqun min Allah." Ketahuilah zikir itu adalah petunjuk dari Allah. Fa innahu min aisaril a'mal. Sesungguhnya zikir amalan yang paling mudah. Lakin la yadhkur ahadun rabbahu illa man waffaqah. Akan tetapi tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang melalaikan saat bulan Ramadan. Terlalu banyak tidur, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak nonton, terlalu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian warrafath. Dan sesungguhnya hakikat puasa adalah seorang meninggalkan ar-rafath. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan ar-rafathu al-kalamul fahish. Perkataan yang keji, yang kotor, yang porno, berkaitan dengan jima, berkaitan dengan syahwat terhadap lawan jenis, berkaitan dengan kemaluan. Terutama di media sosial, berapa banyak yang terlihat saat berpuasa. Ayo bangkit, selamatkan puasamu. Jangan sampai 15 hari yang sudah lewat puasanya gara-gara melihat yang rafath. Jadi hanya dapat lapar dan haus. Tinggalkan yang rafath di HP-mu. Tinggalkan saat kamu berpuasa. Kalau seandainya tidak ingin puasamu cuma dapat lapar dan haus, ya baghiyash syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, cukupkan. Engkau dalam bulan Ramadan. Tidak ada uzur bagi seseorang untuk diampuni di dalam bulan Ramadan. Semua fasilitas Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan agar seseorang diampuni dalam bulan Ramadan. Hanya orang yang hina, dina, sengsara, tidak tahu diri yang bulan Ramadan tetap tidak diampuni oleh Allah gara-gara tidak menjaga puasanya. Di dalam hadis yang lain, hadis yang kita harus menjaga puasa kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan melakukan sakhab. As-sakhab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, as-siyahu ma'al khisam. Berteriak, bertengkar, berkelahi sambil mengangkat suara, marah saat berpuasa. Maka oleh karenanya kalau kita lihat para salafus saleh, perhatikan yang ingin puasanya tingkat tinggi, contoh para salafus saleh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim wa da'adal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika wa yawma fitrika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, jangan mendengar kecuali yang halal. Puasakan matamu, jangan melihat kecuali yang halal. Puasakan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Jangan menyakiti tetangga, jangan menghibah, jangan namimah. Hendaknya saat engkau berpuasa penuh dengan wibawa, penuh dengan ketenangan, dan jangan jadikan hari-hari Ramadanmu sama dengan hari selain Ramadanmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi wahdahu, walakinnahu minal ghibati wal kadhib." Bukanlah orang yang berpuasa hanya dari lapar dan minum saja, tetapi puasa dari dusta dan ghibah, ngerasani wong saat berpuasa, habis pahala puasanya. Kemudian Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau Abul Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, "As-shaim fi ibadah ma lam yaghtab." Apapun yang kalian kerjakan wahai orang-orang yang berpuasa, semuanya dinilai ibadah oleh Allah selama tidak menghibah,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila sedang berpuasa, maka beliau senantiasa memerintahkan agar duduk di masjid untuk menjaga puasa. Tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang didengar. Di zaman kita sekarang, meskipun duduk di masjid, tetap main game, main media sosial, melihat yang haram bahkan di masjid, melihat tanda-tanda goyang bahkan di masjid. La haula wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih, syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوه حق تقواه، اتقوه تفوزوا وتسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك. ربنا تقبل منا الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك رمضان المبارك إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.